Halo Sobat Evans, dalam video ini kita akan membahas mengenai safety induction. Safety induction bertujuan untuk mampu memahami dan menjabarkan kebijakan K3, aturan K3 umum, aturan K3 berkendara, aturan K3 kebersihan, bahaya dan pengendaliannya, tanggap darurat, serta kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan, sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Aturan K3. Aturan K3 meliputi aturan K3 umum, aturan K3 berkendara, dan aturan K3 kebersihan. Seluruh aturan ini wajib dipatuhi dan diimplementasikan secara tertib dan konsisten oleh seluruh pekerja baik staf maupun non-staf di wilayah kerja Evans Group Indonesia. Dalam aturan K3 umum yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut. Untuk pribadi harus menaati aturan K3. Ketika berkendara wajib memiliki SIM yang masih berlaku. Menggunakan alat pengaman seperti helm dan safety belt untuk mobil. Tidak menggunakan handphone dan merokok saat berkendara. Wajib menggunakan APD sesuai risiko kerja dan tidak mengonsumsi obat terlarang dan bekerja di bawah pengaruh alkohol. Selanjutnya, dalam aturan K3 berkendara yang perlu dipahami dan dijalankan dengan tertib dan konsisten adalah sebagai berikut. Gunakan helm dengan standar SNI ketika mengendarai roda 2. Bunyikan klakson ketika di persimpangan jalan. Pastikan alat kerja diproteksi ketika dibawa dengan berkendara, seperti sarung egrek, tojok, dan lain sebagainya. Motor dalam kondisi layak. Rem depan dan belakang berfungsi, lampu menyala, kecepatan maksimum saat berkendara adalah 40 km per jam. Gunakan seat belt ketika mengendarai roda 4. Dilarang menggunakan handphone, perhatikan kanan dan kiri saat menyeberang jalan. Selain aturan K3 umum dan K3 berkendara, aturan K3 lainnya yang perlu dipatuhi adalah aturan K3 kebersihan. Adapun aturan K3 kebersihan sebagai berikut. Setiap limbah harus dikumpulkan sesuai jenisnya. Limbah organik dikumpulkan pada tempat sampah berwarna hijau seperti kertas, karton, kayu, sisa makanan, potongan rumput, daun-daunan, kertas kemasan, dan barang sejenis lainnya. Limbah anorganik dikumpulkan pada tempat sampah berwarna kuning seperti plastik, karet, kemasan botol minuman ringan, pecahan kaca, kaleng bekas minuman ringan, dan barang sejenis lainnya. Limbah berbahaya atau limbah B3 dikumpulkan pada tempat sampah berwarna merah, seperti kaleng cat, kain lap terkontaminasi, baterai, sarung tangan terkontaminasi oli, kaleng thinner, toner bekas, kaleng oli, kemasan bekas racun, dan barang sejenis lainnya. Bahaya dan pengendaliannya. Memahami bahaya K3 merupakan hal yang sangat dasar dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya K3 perlu diidentifikasi sebagai langkah awal untuk menentukan berbagai tindakan pengendalian bahaya yang sesuai di tempat kerja. Agar terhindar dari bahaya, berikut adalah beberapa informasi terkait bahaya beserta pengendaliannya. Terpeleset atau tersandung, pastikan gunakan alas kaki dan pastikan arah jalan. Radiasi layar komputer, pastikan menggunakan pelapis layar, atur kecerahan layar dan istirahatkan mata secara berkala. Terkena arus listrik, pastikan pasang pembumian dan keringkan bagian tubuh yang basah. Kecelakaan lalu lintas seperti tabrakan, terguling, atau mengenai orang lain. Pastikan setiap pengemudi wajib memiliki SIM yang masih berlaku. Kendaraan memiliki surat layak operasi. Patuhi batas kecepatan berkendara di kebun. Gunakan helm atau sabuk pengaman. Dan amankan radius kerja serta jauhi blind spot alat berat. Alat pelindung diri. Pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja.
Adapun APD wajib bagi pekerja di kebun adalah sebagai berikut. Safety helmet, sarung tangan, safety boots, dan bagi penyemprot wajib menggunakan masker dan apron. Sementara untuk APD wajib bagi pekerja di mil adalah sebagai berikut. Safety helmet, safety boots, dan earplug. Safety helmet punya peranan penting dalam keselamatan kerja. Tujuan menggunakan helm adalah untuk menghindari benturan benda tajam yang dapat melukai kepala. Selain itu, kepala juga terlindung dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Ada 4 warna safety helmet di perkebunan Evans, Indonesia. Safety helmet putih diperuntukkan bagi staf dan visitor. Safety helmet kuning diperuntukkan bagi non-staf seperti pemanen, pembrondol, pemupuk, penyemprot, operator alat berat, kerani, dan mandor. Safety helmet hijau diperuntukkan bagi kontraktor. Safety helmet merah diperuntukkan bagi tim OS dan P2K3. Tanggap darurat. Bahaya seringkali datang tanpa kita sadari. Lantas apa yang harus kita lakukan jika berada dalam situasi atau kondisi darurat? Tanggap darurat itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan saat berada dalam kondisi darurat adalah sebagai berikut. Di saat alarm darurat berbunyi terus-menerus, segera tinggalkan tempat kerja dimanapun Anda berada. Bergegaslah menuju titik kumpul. Jangan panik, jangan berlari, dan berjalanlah dengan cepat. Setelah sampai di titik kumpul, tetap di tempat sampai ada pengumuman atau instruksi lebih lanjut dari atasan.